Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi, dosen Prodi Akuntansi STI Malang Suara. Pada episode kali ini saya akan mengangkat pengetahuan sederhana tentang cryptocurrency atau mata uang digital. Latar belakang video ini banyak pelaku bisnis yang tidak mengetahui apa sih itu cryptocurrency. Sehingga saya sedikit melakukan sharing tentang hal tersebut. Nah, apa itu cryptocurrency? Silahkan ikuti video episode ini. Untuk memahami apa itu cryptocurrency di era digital ini bukan hal yang mudah, terutama untuk orang awam. Namun demikian, kehadiran mata uang digital ini semakin diminati sebagai instrumen investasi. Hal ini disebabkan karena nilai yang ada pada cryptocurrency terus mengalami peningkatan secara fluktuatif dari waktu ke waktu. Untuk itu kita perlu memahami definisi, konsep dasar, hingga mekanisme transaksi dari cryptocurrency ini. Nah, secara sederhananya, cryptocurrency dapat dipahami sebagai sebuah mata uang digital. Ini berbeda dengan mata uang konvensional yang kita bawa kemana-mana, yang ada di dalam dompetnya kita, di dalam sakunya kita. Nah, tetapi cryptocurrency ini dapat kita simpan dalam akun virtual kita yang ada di smartphone-nya kita atau di laptopnya kita. Cryptocurrency dapat dipakai untuk transaksi virtual atau yang berbasis internet. Untuk menjaga keamanan, cryptocurrency akan dilindungi oleh password dan sandi-sandi yang cukup rumit karena menyangkut uang kita. Nah, mata uang digital ini bersifat desentralisasi, artinya tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara peer-to-peer, yaitu dari pengirim langsung ke penerimanya. Meski demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan cryptocurrency tersebut. Nah, pencatatan dilakukan oleh penambang, pencari, atau pembeli dari cryptocurrency dan akan mendapatkan komisi berupa uang digital yang dipakai. Karena bersifat desentralisasi, maka cryptocurrency membutuhkan komputer yang spesifikasinya khusus dan tentunya canggih. Umumnya menggunakan platform blockchain agar mata uang digital tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi. Kita bisa memahami blockchain sebagai buku besar yang berisi data-data. Siapa saja bisa mengakses platform ini, meskipun sama sekali tidak melakukan transaksi uang virtual. Nah, kalau ngomong tentang jenis cryptocurrency yang beredar saat ini, pada dasarnya cryptocurrency sudah mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Namun, sekitar 10 tahun yang lalu baru populer di kalangan masyarakat dunia. Saat ini tercatat beberapa jenis cryptocurrency yang banyak digunakan, antara lain Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin. Selain nama-nama mata uang tersebut, masih ada lebih dari 1000 cryptocurrency yang kini beredar di seluruh dunia. Nah, penciptanya adalah Satoshi Nakamoto. Bitcoin yang diciptakan sampai 21 juta koin ini sesuai dengan protokol yang telah disepakati. Jumlah ini diprediksi tidak akan habis ditambang atau dibeli hingga tahun 2140 mendatang. Kita bisa bertransaksi dengan Bitcoin melalui perangkat komputer tanpa perantara bank atau lembaga keuangan lainnya. Penambang atau pencari Bitcoin cenderung minim resiko karena tidak akan mengalami kerugian akibat pemalsuan.
ataupun inflasi. Seperti halnya mata uang konvensional yang dicetak, pasti ada yang akan memalsukan. Nah, mekanisme transaksi cryptocurrency. Nah, kalau misalkan kita sudah memahami cryptocurrency, kita juga perlu mengetahui mekanisme atau cara kerja dari transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang digital ini. Menariknya, transaksi cryptocurrency ini menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi karena bisa dilakukan kapan saja, kemanapun, dan dari manapun di seluruh dunia. Cukup berbekal smartphone atau PC yang menghubungkan dengan internet, kita bisa bertransaksi dengan baik, mengirimkan atau menerima sejumlah mata uang atau uang tanpa melalui perantara. Bahkan transaksi menggunakan cryptocurrency bisa diselesaikan dalam hitungan menit tanpa kekhawatiran adanya downtime. Sebagai contoh, kita akan mengirimkan uang kepada seorang penerima. Kedua belah pihak yang akan diberi informasi terkait dengan besarnya transaksi yang dilakukan, dilengkapi pula dengan tanda tangan secara digital melalui private key ke dalam sistem cryptocurrency yang digunakan. Transaksi yang telah dikonfirmasi ini selanjutnya disimpan secara permanen. Tidak ada pihak manapun yang bisa merubah, membaca, atau bahkan memalsukan catatan tersebut. Karena bersifat permanen, seluruh transaksi yang digunakan mata uang digital ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak dengan alasan apapun. Untuk itu, kita yang baru menginjakkan kaki mengenal apa itu cryptocurrency sebaiknya harus bersikap bijak dalam bertransaksi atau melakukan transaksi dengan cryptocurrency ini. Nah, cara menentukan nilai cryptocurrency, mengingat cryptocurrency diciptakan dengan kriptografi yang dienskripsi secara unik, bukan hal yang aneh jika nilainya sangat bergantung pada mekanisme pasar. Perlu diketahui nilai dari setiap jenis cryptocurrency sama seperti produk keuangan pada umumnya, di mana ketika permintaan cukup tinggi sementara penambangnya hanya sedikit, maka nilai cryptocurrency akan meningkat. Sebagai contoh, Bitcoin yang hanya tersedia sebanyak 21 juta sejak pertama kali diciptakan, sehingga memiliki nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenis cryptocurrency yang lain. Dengan kata lain, nilai mata uang cryptocurrency bersifat fluktuatif yang bisa dengan mudah mengalami peningkatan atau justru penurunan berdasarkan ketersediaan atau kepercayaan penggunanya. Beberapa waktu lalu, cryptocurrency juga dipengaruhi oleh serangan virus yang namanya WannaCry, yang meningkatkan jumlah transaksi menggunakan cryptocurrency. Perlu diketahui saat ini, peringkatan teratas dalam kegiatan cryptocurrency adalah Bitcoin dengan kapasitas pasar mencapai 63,6 miliar US dollar, disusul oleh Ethereum yang memiliki kapasitas transaksi sebesar 12,9 miliar US dollar. Nah, kegiatan transaksi menggunakan cryptocurrency, kita sudah secara rutin menambang cryptocurrency bisa menggunakan mata uang virtual tersebut untuk berbagai jenis transaksi. Mulai dari kegiatan jual beli di pasar bursa dengan menukarkan mata uang konvensional yang kita miliki dengan Bitcoin, pengeluaran pribadi dengan catatan perusahaan, tempat kita bertransaksi menyediakan fasilitas pembayaran mata uang digital, hingga penggalangan dana secara massal atau crowdfunding untuk meminimalisir biaya transaksi apabila proyek yang didanai tersebut tidak berhasil. Pasar bursa cryptocurrency berjangka saat ini bisa kita temukan
di Amerika, yaitu Continental Exchange atau ICE, Chicago Mercantile Exchange atau Chicago Board Option Exchange. Keberadaan cryptocurrency di Indonesia. Meski sudah cukup banyak masyarakat Indonesia yang memahami apa itu cryptocurrency, sayangnya keberadaan mata uang digital ini dapat penolakan keras dari pemerintah pusat. Bahkan cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah di dalam negeri ini. Hal ini didasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah. Meski transaksi menggunakan cryptocurrency ini mendapatkan larangan dari pemerintah pusat, keberadaan mata uang digital ini di Indonesia bukan hal yang ilegal. Pemerintah pusat melalui Bank Indonesia menyarankan jika cryptocurrency dapat disimpan maupun diperjualbelikan sebagai aset, namun dengan resiko yang harus ditanggung sendiri. Dibuktikan dengan adanya surat izin didirikannya Bitcoin Indonesia yang kini telah berganti nama menjadi Indodex, Indonesia Digital Asset Exchange. Namun untuk kita yang tertarik berinvestasi dengan cryptocurrency, sejak Februari tahun 2019 sudah ada peraturan hukum yang memayungi segala aktivitas tersebut, dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia melalui peraturan nomor 5 tahun 2019 yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dan sejak Mei 2018 Indonesia memiliki mata uang cryptocurrency sendiri yang bernama Zeronium yang membidik penambang berasal dari pebisnis UKM guna meningkatkan omset bulanan mereka. Nilai kapitalisasi pasar Zeronium pada akhir 2018 bahkan sudah menyentuh angka 29,4 juta rupiah. Nilai ini terus mengalami peningkatan fluktuasi setiap harinya. Setelah mengetahui apa itu cryptocurrency, apakah kita berminat untuk beralih profesi sebagai penambang mata uang digital? Tapi tenang saja, kita tidak sendirian. Mengacu pada hasil survei BitOcto Indonesia kuartal pertama tahun 2019, sebanyak 70% dari 18.000 penambang cryptocurrency yang berasal dari generasi milenial. Selain penambang mata uang digital, sebagian besar juga aktif melakukan trading cryptocurrency. Sedangkan di Indonesia, bagaimana dengan OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain sebagainya ya? Apakah tergolong cryptocurrency? Jawabannya ada di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan sharing pengetahuan ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin agar kami semakin bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Saya Sugeng Haryadi, sampai jumpa di episode selanjutnya.